ini saya juga dari fraksi Partai Amanat Nasional juga menghargai posisi yang diambil Mas Nadiem terhadap guru honorer. Tetapi yang kami harapkan posisi ini, posisi yang diambil oleh Mas Nadiem, itu benar-benar bisa mengubah air mata kepedihan, air mata kesedihan para guru honorer, berubah menjadi air mata kebahagiaan. Dengan mengangkat 300.000 guru honorer P3K ini diharapkan bisa kemudian mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Oleh karena itu rekrutmen ini harus diselenggarakan sebaik mungkin supaya kemudian tidak menimbulkan masalah. Mas Nadiem, sampai hari ini saya masih belum bisa menghapus kesedihan saya karena ada seorang guru honorer yang di SDN 427 Gresik, mereka sudah menyatakan kegembiraannya setelah mendengar ada afirmasi. Kalau afirmasi itu dimasukkan, dia akan lulus. Tetapi ternyata setelah pengumuman dan juga melalui masa tunggu, kemudian masa sanggah, ternyata tetap afirmasinya tidak masuk. Oleh karena itu air mata kebahagiaan yang sudah disampaikan ke saya justru berubah menjadi air mata kepedihan. Saya berharap rekrutmen P3K ini tidak menimbulkan masalah baru. Jadi kita menyelesaikan masalah seperti pegawai pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian juga P3K ini masih menghadirkan masalah yang serius di kalangan pendidikan swasta, penyelenggara pendidikan swasta. Aliansi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya sangat berharap Menteri Pendidikan itu bersifat ada goodwill yang cukup bagus, karena memang sesungguhnya bukan judicial review yang jalan keluar satu-satunya. Masih ada peluang yang Menteri Pendidikan kalau ada goodwill itu bisa menjawab apa yang menjadi keluhan penyelenggara pendidikan swasta yang guru-guru mereka kemudian tercerabut dipindahkan menjadi guru-guru negeri. Tadi juga sudah disebutkan sesungguhnya di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ada pasal 1 ayat 2 yang dari pasal ini sesungguhnya bisa memberi peluang Mendikbud untuk memberikan diskresi menempatkan guru P3K yang lulus di sekolah-sekolah swasta. Kemudian juga masih ada peraturan BKN Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2020 pasal 2 menyebutkan bahwa penugasan PNS itu terdiri atas penugasan pada instansi pemerintah, penugasan khusus di luar instansi pemerintah. Saya kira ini juga bisa dijadikan dasar Mendikbud, kalau Mendikbud memang memiliki pemihakan kepada sekolah-sekolah swasta. Saya kira juga Mendikbud bisa mengambil dasar Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 55 ayat 4. Saya minta izin tambahan sedikit waktu, Pak Ketua. Saya ingin menyebutkan pasal 55 ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas mewajibkan pemerintah membantu lembaga pendidikan berbasis masyarakat, yang kemudian pasal 55 ayat 4 ini yang semula berbunyi lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah. Pasal ini kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusannya nomor 58 tahun 2010 menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan swasta. Saya kira dasar hukum untuk memberikan bantuan kepada sekolah swasta termasuk memberikan guru-guru swasta yang lulus P3K ini kemudian ditugaskan di swasta sudah cukup dasar hukumnya. Tinggal pemihakan Mas Menteri untuk membantu swasta.
Perlu diingat bahwa Mas Menteri adalah Menteri Pendidikan, bukan hanya Menteri sekolah-sekolah negeri, tetapi juga Menteri dari sekolah-sekolah swasta. Saya kira itu pimpinan yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.